Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 dengan anggota Kiki Fitria Damayanti dengan NIM belakang 023. Saya sendiri Renata Siskia Zajuan dengan NIM belakang 010 dan Celia Agatha dengan NIM belakang 06. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan proyek UTS kami untuk mata kuliah PAE. Yang pertama, saya akan menjelaskan diagram activity terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah terkait dengan proses registrasi. Nah, dapat dilihat di sini bahwa aktivitas dimulai dari aktor customer, di mana di sini aktor customer itu mengklik tombol sign up atau daftar. Kemudian sistem sendiri akan menampilkan halaman sign up tersebut. Selanjutnya, si customer akan memasukkan data diri pada form registrasi, kemudian sistem akan memvalidasi data tersebut. Kemudian di sini ada skenario alternatif di mana jika memang true atau data customer dinyatakan valid, maka sistem akan menyimpan data customer dan juga menampilkan menu utama, kemudian proses selesai. Namun ketika salah data dirinya atau ketika divalidasi tidak kurang sesuai, maka sistem akan menampilkan notifikasi bahwa registrasi gagal dan kemudian customer harus menginput ulang data diri. Nah, selanjutnya di sini adalah aktivitas login. Untuk login sendiri di sini ada login admin dan login owner dan juga sebenarnya customer. Jadi ada 3, tapi di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh karena sebenarnya ketiganya itu prosesnya sama saja. Nah, di sini ada admin atau bisa customer, bisa owner juga. Di sini si user akan akan mengklik tombol login, kemudian sistem akan menampilkan halaman login, kemudian admin akan memasukkan ID atau password, sistem kemudian akan memverifikasi ID dan password tersebut. Nah, di sini juga ada skenario alternatif di mana jika memang ID dan password dinyatakan benar, maka sistem akan menampilkan halaman utama. Namun, jika ID dan password salah, maka sistem akan menampilkan pemberitahuan bahwa login failed dan akhirnya user itu harus menginputkan ulang ID dan password yang benar. Nah, baik, selanjutnya di sini adalah kelola katalog produk. Mungkin di sini bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk kelola katalog produk terdapat 2 aktor, yaitu ada owner dan sistem. Dimulai dari owner terlebih dahulu, jadi owner ini dapat mengklik atau memilih menu kelola katalog produk. Kemudian jika ingin menambahkan barang, bisa klik tambah. Kalau ingin mengupdate barang juga bisa klik update, atau dapat menghapus barang, bisa klik post. Jika tidak ingin melakukan ketiganya, maka owner dapat hanya melihat produk saja. Selanjutnya yaitu sistem akan terminate proses. Selanjutnya untuk ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk activity yang berikutnya yaitu input informasi toko. Activity ini dimulai dari aktor yaitu owner yang mengklik menu profil toko, kemudian sistem akan merespon dengan menampilkan halaman profil toko. Lalu owner akan mengklik menu edit profile dan sistem akan menampilkan form profil toko. Nah, pada form profil toko ini nanti owner akan menginputkan data informasi toko yang ingin dimasukkan. Lalu di sini owner ada skenario alternatif, yaitu jika ingin disimpan, maka
informasi tersebut akan tersimpan di database dan menampilkan kembali ke halaman toko dan proses selesai. Jika tidak, maka langsung kembali ke halaman profil toko tanpa ada data yang berubah dan proses selesai. Lalu untuk aktiviti berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan activity untuk input promo, di mana di sini dimulai dengan aktor owner. Nah, pada skema kami di sini, yang dapat menginputkan promo itu hanya owner saja. Nah, pertama-tama owner mengklik menu promosi, kemudian sistem akan menampilkan halaman promosi. Selanjutnya, pada halaman promosi tersebut, owner dapat menambahkan detail promo. Kemudian di sini ada skenario alternatif di mana jika memang benar detail promo yang dimasukkan, misalnya contohnya di sini ID, maka sistem akan menyimpan data voucher promo yang baru ditambahkan. Namun, jika misalnya ID atau datanya keliru, maka sistem akan menampilkan pemberitahuan ID promotion already exists, dan kemudian owner harus menginputkan ID yang sesuai. Selanjutnya yaitu lihat hasil penjualan. Terdapat dua aktor yaitu owner dan sistem. Dimulai dari owner, jadi owner dapat memilih hasil penjualan, kemudian sistem akan menampilkan hasil penjualan. Kemudian ada skenario alternatif, apakah terdapat hasil penjualan? Jika iya, maka akan menampilkan daftar order. Jika ternyata tidak ada hasil penjualan, maka sistem akan menampilkan pesan tidak ada orderan yang ditampilkan. Dan proses pun selesai. Selanjutnya yaitu mengelola status pemesanan. Terdapat dua aktor, yaitu admin dan sistem. Yang pertama yaitu dimulai dari admin, jadi admin dapat memilih menu kelola status pesanan. Nah, di sini ada skenario alternatif. Apakah terdapat proses pesanan? Jika iya, maka akan menerima atau menolak pesanan. Yang selanjutnya terdapat skenario alternatif lagi, akan memproses permintaan dan admin dapat menerima hasilnya. Namun jika proses pesanan ini tidak ada, maka dapat hanya melihat pesanan saja. Dan selanjutnya, sistem akan memproses permintaan, kemudian aktor akan melihat hasilnya. Dan proses pun selesai. Ini dari sisi owner, sama saja. Selanjutnya yaitu melihat katalog. Di sini terdapat dua aktor, yaitu customer dan sistem. Dimulai dari customer, jadi customer dapat mengklik menu katalog produk, saatnya sistem akan menampilkan halaman katalog produk. Kemudian terdapat skenario alternatif. Apakah terdapat produk yang dijual? Jika iya, maka sistem akan menampilkan daftar produk. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan pesan produk tidak tersedia. Lalu yang selanjutnya adalah aktiviti menggunakan voucher promo. Aktiviti ini aktornya adalah customer. Nah, aktivitas ini dimulai dari customer mengklik menu keranjang pemesanan, lalu sistem akan merespon dengan menampilkan list produk pada keranjang pemesanan. Kemudian customer akan mengklik menu voucher, lalu sistem akan menampilkan list voucher yang dapat diklaim. Setelah itu, customer dapat memilih voucher yang ingin diklaim. Lalu sistem akan menampilkan bahwa voucher tersebut yang diklaim berhasil diklaim oleh customer. Kemudian customer akan mengklik button OK. Lalu di sini customer akan diarahkan kembali ke list produk pada keranjang pemesanan. Lalu pada list produk keranjang pemesanan ini nanti customer akan memilih produk apa saja yang ingin di check out. Lalu akan
lalu sistem akan menampilkan total harga produk yang akan ditekan. Kemudian untuk menggunakan voucher promonya di sini customer akan mengklik menu gunakan atau masukkan voucher promo dan sistem akan menampilkan list voucher promo yang sudah diklaim. Dari list tersebut customer akan memasukkan voucher yang sudah diklaim lalu mengklik button OK dan sistem akan menampilkan voucher yang digunakan oleh customer. Nah, customer kemudian akan mengklik button checkout. Lalu dari button checkout ini nanti akan diarahkan, sistem akan diarahkan menampilkan harga total produk yang harus dibayarkan ini sudah terpotong oleh voucher promo atau tidak. Jika iya, maka nanti sistem akan menampilkan total harga yang telah berhasil dipotong oleh voucher promo dan proses selesai. Kalau tidak, sistem akan menampilkan total produk namun harganya tidak terpotong oleh voucher promo dan proses selesai. Untuk selanjutnya ada activity memperbarui data diri. Nah, untuk aktornya sendiri adalah customer. Dimulai dari customer ini mengklik menu setting. Lalu sistem akan menampilkan halaman setting. Dari halaman setting, customer akan mengklik menu edit profile. Nah, kemudian sistem akan menampilkan form edit profile. Lalu di sini customer akan menginputkan data diri yang ingin diubah. Nah, jika sudah dan customer ingin di sini ada skenario alternatif. Jika sudah selesai menginputkan data, maka di sini customer bisa memilih iya, maka akan proses selanjutnya yaitu sistem akan menyimpan informasi data diri customer ini ke database dan menampilkan halaman setting kembali. Jika tidak atau ingin membatalkan perubahan, di sini customer akan diarahkan langsung ke halaman setting dan proses selesai. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian terdapat activity checkout, jadi ada dua aktor, yaitu ada customer dan sistem. Dimulai dari customer. Jadi customer ini yang pertama dapat mengklik keranjang pemesanan, kemudian sistem akan menampilkan list produknya. Kemudian customer memilih dan menginputkan jumlah produk yang akan dibeli. Selanjutnya sistem akan menampilkan detail harga yang harus dibayarkan. Kemudian customer dapat klik tombol checkout. Selanjutnya sistem menampilkan halaman detail checkout. Kemudian customer dapat memilih metode pembayaran yang kemudian dapat klik OK jika menyetujuinya. Selanjutnya sistem akan menampilkan metode pembayaran yang telah dipilih oleh customer. Kemudian terdapat alternatif, apakah pembayaran berhasil diproses? Jika tidak, maka pembayaran produk akan gagal dan customer dapat memilih kembali dan menginputkan jumlah produk yang akan dibeli. Dan proses pun diulang kembali. Kemudian jika alternatif yang dipilih adalah iya, maka pembayaran produk berhasil dan sistem pun selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saskia. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan terkait dengan proses memilih metode pembayaran. Di sini ada customer awalnya. Nah, si customer ini akan mengklik tombol metode pembayaran. Ini posisi awalnya bahwa customer itu sudah ada di halaman checkout, halaman pembayaran seperti itu. Nah, kemudian setelah mengklik metode pembayaran, sistem akan menampilkan halaman metode pembayaran. Kemudian customer akan memilih metode pembayaran. Di sini ada skenario di mana jika memang metode pembayaran yang dipilih sudah sesuai, maka customer dapat mengklik tombol bayar
kemudian sistem akan memproses pembayaran dan proses selesai. Namun jika metode pembayaran dirasa kurang tepat, maka si customer akan mengulangi lagi dan kemudian sistem akan menampilkan metode pembayaran lagi dan kemudian customer akan memilih metode pembayaran yang sesuai. Selanjutnya yaitu melihat melihat histori pesanan. Jadi terdapat dua aktor, yaitu ada customer dan sistem. Dimulai dari customer terlebih dahulu. Jadi customer memilih navigasi histori pemesanan, kemudian sistem akan menampilkan halaman histori pemesanan dan proses pun selesai. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan terkait dengan diagram sequence. Yang pertama dimulai dari registrasi, di mana di sini terdapat aktor yaitu customer, owner, dan admin. Di sini karena ketiganya melalui proses yang sama, jadi di sini ada langsung saja ditulis jadi satu, kemudian di sini ada halaman yaitu halaman dashboard, atau di sini sebagai boundary, kemudian sebagai kontrol adalah open page, kemudian ada boundary lagi yaitu halaman registrasi, ada kontrol lagi validasi, kemudian di sini entity user dan juga boundary yaitu halaman utama. Nah, di sini sama seperti activity, yaitu customer ini akan mengklik sign up, kemudian yang diarahkan pada halaman dashboard. Nah, pada halaman dashboard kemudian nantinya akan mengirim permintaan kepada controller open page, di mana controller open page akan mengarahkan kepada halaman registrasi. Nah, setelah halaman registrasi menerima request, maka halaman registrasi akan menampilkan halamannya ke customer. Setelah itu customer dapat memasukkan data diri, kemudian dari halaman registrasi yang sudah diinputkan data diri, itu akan mengirim request ke kontrol validasi. Setelah itu data akan divalidasi, dan juga di sini ada skenario di mana jika data memang benar, maka akan berhasil tersimpan, dan juga langsung sistem akan menampilkan halaman utama. Namun jika data kurang tepat, maka di sini sistem pada halaman registrasi akan menampilkan sign up failed atau registrasi gagal. Kemudian customer harus menginput ulang data diri. Nah, di sini untuk login, ini juga ada aktor customer, owner, admin. Di sini ketiganya melalui proses yang sama sehingga dijadikan satu aktor. Nah, di sini ada aktor yang tadi, customer, owner, admin, kemudian boundary-nya adalah halaman dashboard, kemudian ada kontrolnya open page, boundary lagi halaman login, kemudian ada open page verifikasi, entity user, dan juga di sini ada boundary halaman utama. Nah, diawali dengan user ini akan mengklik tombol login. Setelah itu pada boundary dashboard akan mengirimkan permintaan kepada controller open page. Nah, dari controller open page ini akan mengarahkan ke halaman login. Setelah request diterima, maka halaman login ini akan ditampilkan pada customer. Setelah itu customer dapat memasukkan ID dan password. Kemudian setelah itu halaman login itu akan mengirimkan request atau data ke kontrol verifikasi. Setelah itu data akan diverifikasi dan dimasukkan pada diarahkan pada user. Di sini di user ini merupakan entity atau database seperti itu. Kemudian setelah data diverifikasi, ini ada skenario di mana jika data memang benar, maka sistem akan menampilkan layar utama pada customer, namun jika data salah, maka sistem akan menampilkan login failed pada halaman login, dan customer harus menginput ulang ID dan password. Baik, selanjutnya adalah sequence untuk tambah produk. Di sini untuk tambah produk di sini yang bisa tambah produk adalah owner saja. Kemudian aktornya maka hanya owner, juga boundary-nya adalah halaman produk. Kemudian ada kontrol open form control. Kemudian di sini ada halaman form input produk. Di sini merupakan boundary, kemudian controller, kemudian kontrol untuk
input control, dan juga ada data produk sebagai entity. Di sini owner akan mengklik tombol tambah produk. Setelah itu dari halaman produk akan mengirim ke open controller akan mengarahkan pada halaman form input produk. Nah, di sini ada skenario di mana ketika memang owner benar dalam menginputkan produk, maka di sini pada data produk akan berhasil ditambahkan datanya, kemudian di sini status produk pada form input adalah berhasil ditambah. Namun jika memang keliru, maka di sini ditampilkan bahwa data tidak valid, kemudian akhirnya verifikasinya itu menampilkan bahwa data misalnya ID already exist, dan kemudian owner harus menginputkan data ulang. Selanjutnya yaitu sequence hapus produk. Jadi di sini ada aktor owner, kemudian boundary-nya ada halaman owner dan halaman kelola produk. Kemudian kontrolnya ada hapus produk dan entity-nya ada produk. Jadi dimulai owner memilih kelola produk pada halaman owner, kemudian halaman owner akan mengirimkan permintaan ke hapus produk. Selanjutnya, hapus produk akan mengirimkan permintaan ke bagian produk. Selanjutnya, produk akan mengirimkan data produk pada hapus produk. Selanjutnya, hapus produk akan menampilkan halaman kelola produk. Kemudian, halaman kelola produk ini akan menampilkan halaman kelola produk pada owner. Selanjutnya, owner akan memilih hapus produk pada halaman kelola produk, kemudian halaman kelola produk akan mengonfirmasi hapusnya pada owner. Nah, jika owner ingin menghapus, maka dapat memilih hapus pada halaman kelola produk. Selanjutnya, mengirimkan permintaan pada hapus produk, yang kemudian dilanjutkan hapus produk. Kemudian produk akan berhasil dihapus, yang kemudian dilanjutkan dengan produk berhasil dihapus sampai halaman kelola produk. Kemudian halaman kelola produk akan meneruskan produk berhasil dihapus pada owner. Namun jika owner tidak jadi untuk menghapus produknya atau cancel, maka owner dapat pilih cancel dan kemudian halaman kelola produk akan mengonfirmasi. Selanjutnya akan ditutup. Konfirmasi ditutup. Baik, selanjutnya yaitu sequence update produk. Di sini aktornya ada owner, kemudian boundary-nya ada halaman owner, dan halaman update produk. Kemudian untuk kontrolnya ada update produk, dan untuk entity-nya ada produk. Nah, di sini dimulai dari owner, memilih menu kelola produk, ke halaman owner, kemudian halaman owner mengirimkan permintaan pada update produk, selanjutnya dilanjutkan ke mengirimkan permintaan pada produk. Kemudian produk akan mengirimkan data produk, kemudian update produk akan menampilkan halaman kelola produk pada halaman update produk. Selanjutnya diteruskan dengan menampilkan halaman kelola produk pada owner. Kemudian nanti owner dapat memilih update produk dan mengonfirmasi update produknya. Nah, di sini ada skenario alternatifnya. Jika owner memilih simpan, maka akan mengirimkan perintah, kemudian update produk akan memperbarui produknya, dan produk akan memberikan pengetahuan bahwa produk itu berhasil diperbarui. Kemudian update produk meneruskan memperbarui produk berhasil itu kepada halaman update produk. Jika owner memilih cancel, maka perintah cancel ini akan masuk ke halaman update produk dan konfirmasi akan ditutup. Selanjutnya yaitu sekuen melihat produk. Di sini aktornya ada owner, boundary-nya ada halaman owner dan halaman kelola produk. Kemudian untuk kontrolnya ada view produk dan entity-nya ada produk. Di sini owner akan memilih menu kelola produk. Kemudian halaman owner akan mengirimkan permintaan dan view produk ini mengirimkan permintaan pada produk dan produk mengirimkan data produk dan view produk ini akan menampilkan halaman kelola produk
Untuk melihat katalog akan dijelaskan oleh Celia. Oke, untuk sekuensi yang selanjutnya adalah melihat produk. Di sini ada aktornya yaitu customer, kemudian boundary-nya ada halaman customer dan halaman katalog produk. Untuk kontrolnya sendiri ada open page dan untuk entity-nya ada produk. Nah, aktivitas akan dimulai dengan customer akan mengklik menu katalog produk pada halaman customer, kemudian halaman customer akan mengirim permintaan pada kontrol open page, kemudian open page akan mengirimkan permintaan ke entity produk. Nah, dari entity produk ini nanti akan mengirimkan data produk ke kontrol open page, kemudian open page akan meminta halaman katalog produk untuk menampilkan katalog produk dan halaman katalog produk akan menampilkan katalog produk ke customer. Lalu yang selanjutnya ada diagram sequence untuk input informasi toko. Nah, di sini untuk aktornya sendiri ada owner, boundary-nya ada halaman owner, kemudian ada halaman profil toko, kemudian untuk kontrolnya ada update informasi toko, dan untuk entity-nya adalah toko. Aktivitas dimulai dari owner yang mengklik menu profil toko pada halaman owner, lalu halaman owner akan mengirim permintaan ke kontrol update informasi toko. Dari update informasi toko ini akan mengirimkan permintaan ke entity toko. Dari entity toko ini nanti akan mengirim data toko yang telah tersimpan, lalu diarahkan ke update informasi toko. Lalu dari update informasi toko akan meminta halaman profil toko untuk menampilkan halaman profil toko. Lalu dari halaman profil toko akan menampilkan form update informasi toko ke owner. Nah, untuk selanjutnya ini ada owner akan menginputkan data informasi toko yang ingin ditambahkan pada halaman profil toko, lalu halaman profil toko akan mengirim input data ke update informasi toko dan mengirimkan inputan data ke entity toko. Dari entity toko kemudian akan mengkonfirmasi update data, lalu update informasi toko akan menampilkan pesan konfirmasi bahwa data akan disimpan. Lalu halaman profil toko ini nanti akan menampilkan pesan tersebut. Di sini ada skenario alternatif. Dan jika owner ingin memilih simpan data, maka halaman profil toko akan mengirimkan permintaan ke update profil toko untuk menyimpan data ke entity toko. Kemudian entity toko akan mengirimkan pesan bahwa data berhasil disimpan dan meminta kontrol update profil toko untuk menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan, dan halaman profil toko akan menampilkan pesan bahwa data tersebut berhasil disimpan ke owner. Nah, jika owner ingin memilih cancel atau membatalkan perubahan atau inputan yang pada profil toko, maka halaman profil toko akan mengirim permintaan ke update profil toko, lalu kontrol update profil toko akan merespon dengan memberikan perintah ke halaman profil toko untuk menutup form update informasi toko, dan pada halaman profil toko form tersebut akan langsung ditutup. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sequence terkait dengan menginput promo. Di sini yang dapat menginput promo adalah owner. Nah, jadi di sini aktornya adalah owner, kemudian ada boundary yaitu halaman dashboard, kemudian controllernya adalah open page,
Dan boundary lagi adalah halaman promosi, controller, input control, dan juga ada entity yaitu data promo. Nah, baik yang pertama itu dimulai dari owner, di mana owner akan mengklik menu promosi. Selanjutnya dari halaman dashboard yang telah diklik menu promosi itu akan mengirimkan permintaan kepada control open page. Setelah itu control akan mengarahkan kepada halaman promosi, dan selanjutnya halaman promosi akan ditampilkan kepada owner. Nah, di sini ada skenario di mana jika memang berhasil, maka di sini ketika owner menginputkan detail promo, maka halaman promosi akan mengirimkan permintaan kepada controller input control, dan di sini data akan dikirimkan ke entity data promo. Nah, selanjutnya jika berhasil, maka dari data promo ini mengirimkan bahwa data berhasil ditambahkan, dan selanjutnya pada halaman promosi terdapat status bahwa promo berhasil ditambahkan. Nah, sedangkan jika tidak berhasil, maka di sini data promo itu mengirimkan bahwa ID tidak valid, misalnya. Kemudian di sini pada halaman promo akan menampilkan pemberitahuan ID already exists, dan selanjutnya owner harus menginput ID yang sesuai. Selanjutnya yaitu segmen melihat hasil penjualan. Jadi di sini aktornya yaitu owner, kemudian ada boundary halaman owner dan halaman hasil penjualan. Kemudian untuk kontrolnya ada penjualan dan entity-nya ada pesan. Ini dimulai dari owner ini menginputkan perintah. Kemudian perintah ini dikirimkan ke penjualan, kemudian penjualan akan mengambil data pada pesanan. Kemudian pesanan ini akan mengirimkan data penjualan yang diminta, kemudian menampilkan data penjualannya. Kemudian terdapat skenario alternatif. Jika iya, maka dari halaman hasil penjualan ini akan menampilkan daftar order pada halaman owner. Namun jika tidak, maka halaman hasil penjualan ini akan menampilkan pesan tidak ada orderan ditampilkan pada halaman owner. Kemudian ada sekuen melihat pesanan. Jadi di sini aktornya ada owner dan admin. Kemudian boundarnya ada halaman pemesanan, kontrolnya ada sistem, entity-nya ada customer. Jadi dimulai dari aktor ini membuka menu pemesanan pada halaman pemesanan. Kemudian halaman pemesanan akan mengambil data pemesanan dari sistem. Kemudian sistem akan melanjutkan mengambil data pemesanan pada customer. Customer akan mengirimkan data pemesanannya. Sistem akan menampilkan data pemesanan pada halaman pemesanan. Kemudian halaman pemesanan akan menampilkan data pemesanan. Selanjutnya terdapat skenario alternatifnya. Jika ingin melihat detail pesanan, maka dapat pilih detail pesanan. Kemudian ini akan mengirimkan perintah dan menampilkan detail pesanan pada owner dan admin. Jika owner atau admin ingin memfilter pesanan, maka dapat pilih filter periode dan status. Maka selanjutnya akan mengirimkan perintah dan menampilkan pesanan berdasarkan filter tersebut kepada owner atau admin. Selanjutnya yaitu sekuens terima atau tolak pesanan. Jadi di sini aktornya ada admin, kemudian boundary-nya ada halaman admin, halaman kelola satu pesanan. Untuk kontrolnya ada sistem, dan untuk entity-nya ada pesanan. Nah, di sini dimulai dari admin memilih kelola status pesanan, dan kemudian akan mengirimkan perintah pada sistem, dan sistem akan melanjutkan mengirimkan permintaan pada pesanan, dan pesanan akan mengirimkan data pesanan. Kemudian sistem akan menampilkan halaman status pesanan sampai kepada pihak admin. Nah, kemudian jika admin ingin menerima pesanan yaitu dengan pilih terima, maka halaman kelola status pesanan ini akan mengirimkan permintaan pada sistem, dan sistem akan mengubah status ke pesanan, dan pesanan berhasil diubah.
sistem ini status berhasil diubah sampai ke admin. Nah, jika tidak, maka dapat memilih tolak dan halaman kelola status pesanan ini akan mengirimkan permintaan pada sistem dan sistem mengubah status pada pesanan dan pesanan status berhasil diubah sampai kepada admin. Dan nanti di sini admin akan mendapatkan status berubah menjadi dibatalkan. Selanjutnya ada diagram sequence untuk menggunakan voucher promo. Di sini untuk aktornya ada customer, lalu boundary-nya ada halaman customer, halaman checkout, halaman voucher, dan halaman voucher yang diklaim. Untuk kontrolnya sendiri ada kelola voucher, kemudian ada kontrol kelola produk. Untuk entity-nya ada voucher promo dan produk yang dipesan. Aktivitas dimulai dari customer yang mengklik menu checkout, kemudian pada halaman customer, lalu halaman customer akan mengirimkan permintaan tersebut kepada kontrol kelola produk, lalu permintaan tersebut akan diteruskan ke entity produk yang dipesan. Lalu entity produk dipesan akan menampilkan informasi produk ke kontrol produk, lalu kontrol produk akan meminta halaman checkout untuk menampilkan list produk yang dipesan. Lalu halaman checkout akan menampilkan list produk yang di checkout kepada customer. Lalu customer akan mengklik menu voucher pada halaman checkout, lalu permintaan tersebut akan diteruskan ke kontrol kelola voucher. Nah, dari kontrol kelola voucher akan diteruskan ke entity voucher promo. Nah, dari entity voucher promo nanti akan mengirim data voucher promo ke kelola voucher, lalu kelola voucher akan meminta halaman voucher untuk menampilkan voucher promo dan halaman voucher akan menampilkan list voucher promo kepada customer. Lalu customer akan mengklaim voucher pada halaman voucher dan mengirim permintaan klaim voucher ke kontrol kelola voucher. Dan permintaan tersebut akan diteruskan ke entity voucher promo. Dari entity voucher promo akan menampilkan data voucher yang berhasil diklaim ke kelola voucher, dan kelola voucher akan meminta halaman voucher untuk menampilkan voucher yang berhasil diklaim oleh customer ke customer. Lalu customer nantinya akan mengklik atau memilih produk yang ingin di check out pada halaman check out, lalu mengirim permintaan tersebut ke kontrol kelola produk, lalu kontrol kelola produk akan meneruskan permintaan tersebut ke entity produk yang dipesan. Nah, dari entity produk yang dipesan nanti akan menampilkan data harga produk yang akan diteruskan yang akan dikirim ke kontrol kelola produk. Dari kontrol kelola produk akan diteruskan ke total harga yang dipesan ke halaman checkout. Lalu setelah itu di sini ada skenario alternatif, yaitu yang pertama customer akan mengklik menu gunakan voucher pada halaman checkout, lalu permintaan tersebut dari halaman checkout diteruskan ke kontrol kelola voucher. Dari kontrol tersebut akan diteruskan ke entity voucher promo. Nah, dari entity tersebut akan mengirimkan data voucher yang sudah diklaim dan halaman
voucher akan menampilkan list voucher yang sudah diklaim oleh customer. Nah, customer akan memilih voucher yang akan digunakan pada halaman voucher yang sudah diklaim, lalu halaman tersebut akan mengirim permintaan ke kontrol kelola voucher, lalu mengirimkannya ke entity produk yang dipesan. Lalu dari entity tersebut akan mengirimkan pesan bahwa voucher berhasil digunakan dan kontrol kelola produk akan menampilkan total harga yang harus dibayarkan kepada owner melalui halaman checkout. Nah, untuk jika ada kondisi bahwa voucher ini tidak dapat berlaku atau tidak sesuai ketentuan, maka dari entity ini akan mengirimkan pesan bahwa voucher tidak dapat digunakan kepada kontrol kelola produk, lalu pesan tersebut akan diteruskan ke halaman checkout agar menampilkan pesan tersebut kepada owner. Untuk selanjutnya yaitu ada sequence memperbarui data diri. Untuk aktornya sendiri ada customer, lalu boundary-nya ada halaman customer, halaman setting, halaman edit profile, lalu untuk kontrolnya ada open page, kemudian ada kelola data, dan untuk entity-nya sendiri ada user. Nah, activity dimulai dari customer yang mengklik menu setting pada halaman customer, lalu halaman customer akan mengirim permintaan tersebut ke kontrol open page. Nah, kemudian kontrol open page akan meminta halaman setting untuk menampilkan halaman setting ke customer. Nah, kemudian customer akan mengklik menu edit profile pada halaman setting, lalu mengirimkan permintaan tersebut ke kelola data. Dari kelola data, permintaan akan diteruskan ke user. Nah, entity user ini nanti akan mengirimkan data user kepada kelola data dan meminta halaman edit profile untuk menampilkan from edit profile. Lalu customer akan menginputkan data ke halaman edit profile, kemudian halaman edit profile nanti akan meneruskan inputan tersebut ke kontrol kelola data. Dan dari kontrol kelola data nanti akan mengirimkan pesan atau pesan konfirmasi bahwa apakah data ini akan disimpan ke halaman edit profile, kemudian halaman edit profile akan menampilkan pesan tersebut. Nah, di sini ada skenario alternatifnya, yaitu di mana customer memilih simpan data, kemudian pada halaman edit profile akan meneruskan permintaan tersebut ke kontrol kelola data, kemudian meneruskan ke entity user. Dari entity user nanti akan memberikan respon atau pesan bahwa data yang diinputkan berhasil disimpan ke kelola data dan meminta halaman edit profile untuk menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan kepada user. Nah, jika user di sini memilih data untuk menyimpan data pada halaman edit profile, maka permintaan tersebut akan diteruskan ke kontrol kelola data dan kontrol kelola data sebentar. Untuk kontrol kelola data sendiri nanti akan meminta halaman edit profile untuk menutup form edit profile, dan di halaman edit profile form tersebut akan ditutup. Selanjutnya itu akan diteruskan oleh teman saya.
Kemudian ada sequence checkout. Jadi di sini aktornya yaitu customer. Kemudian boundary-nya ada halaman checkout, detail checkout, halaman pembayaran, histori pemesanan. Kemudian untuk kontrolnya ada get user dan validasi, dan entity-nya ada pembelian. Nah, di sini dimulai dari customer mengklik keranjang pemesanan. Setelah itu, pada halaman checkout ini akan mengirim permintaan list produk pada keranjang pemesanan pada get user. Kemudian get user ini akan menampilkan detail list produk. Kemudian pada halaman checkout, customer ini dapat memilih dan menginputkan jumlah produk yang diinginkan. Kemudian nanti akan menampilkan detail harganya. Dan kemudian customer nanti dapat mengklik tombol checkout. Selanjutnya pada halaman pembayaran ini nanti akan menampilkan detail pembayarannya. Dan customer ini akan memilih metode pembayaran dan kemudian klik OK. Dan pada detail checkout ini akan menampilkan metode pembayaran yang dipilih oleh customer tadi. Selanjutnya ini customer sudah melakukan pembayaran dan pada halaman pembayaran ini akan memvalidasi pembayaran pada kontrol validasi dan terdapat skenario alternatif. Jika berhasil, maka validasi ini akan mengirimkan pembayaran berhasil pada histori pemesanan dan data pembelian akan disimpan. Namun jika gagal, maka dari validasi ini akan mengirimkan konfirmasi bahwa pembayarannya gagal dan customer dapat mengulanginya kembali untuk memilih dan menginputkan jumlah produk yang diinginkan. Kemudian yang selanjutnya ada sequence untuk memilih metode pembayaran. Di sini untuk aktornya sendiri ada customer, kemudian boundary-nya ada halaman checkout, halaman metode bayar, dan halaman pembayaran. Untuk kontrolnya ada pembayaran dan open page. Untuk entity-nya yaitu pesanan. Aktivitas dimulai dari customer yang mengklik menu bayar pesanan, lalu pesan tersebut akan diteruskan ke kontrol pada halaman checkout, kemudian pesan tersebut akan diteruskan ke kontrol open page. Nah, dari kontrol open page ini akan meminta halaman pembayaran untuk menampilkan halaman pembayaran kepada customer. Lalu customer akan mengklik button metode pembayaran pada halaman pembayaran, lalu pada halaman pembayaran akan mengirimkan permintaan tersebut pada halaman open page. Kemudian halaman open page akan meminta halaman metode pembayaran untuk menampilkan list metode pembayaran kepada customer. Kemudian customer akan memilih metode pembayaran pada halaman metode bayar, yang kemudian akan meneruskan permintaan tersebut ke kontrol pembayaran dan meneruskan ke entity pesanan. Dari entity pesanan akan menampilkan konfirmasi pembayaran ke kontrol pembayaran, dan kontrol pembayaran akan meminta halaman metode bayar untuk menampilkan konfirmasi pembayaran. Dari halaman metode pembayaran ini nanti akan tampil pesan konfirmasi. Nah, di sini ada skenario alternatif, yaitu di mana customer akan mengklik button bayar, maka pada halaman metode bayar, kemudian permintaan tersebut akan diteruskan pada kontrol pembayaran dan meneruskannya ke entity pesanan. Dari entity pesanan nanti akan mengirimkan proses pembayaran, lalu
pembayaran dari entity pesanan akan mengirimkan pesan bahwa pembayaran sedang diproses ke kontrol pembayaran. Dari kontrol pembayaran nanti akan meminta halaman metode bayar untuk menampilkan pesan tersebut ke customer. Kemudian jika customer ingin membatalkan metode pembayaran, maka permintaan tersebut akan diteruskan ke kontrol pembayaran dan kontrol pembayaran akan merespon dengan meminta halaman metode bayaran untuk ditutup, dan pada halaman pembayaran otomatis halaman metode pembayaran akan ditutup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang terakhir adalah melihat histori pesanan. Di sini aktornya adalah customer, kemudian boundary-nya adalah halaman dashboard, kemudian kontrolnya adalah open page, dan juga ada boundary yaitu halaman histori pemesanan. Di sini customer itu melakukan aksi yaitu mengklik navigasi histori pemesanan, kemudian diarahkan kepada boundary halaman dashboard, kemudian dari boundary halaman dashboard diarahkan kepada open page controller. Nah, dari open page controller ini diarahkan lagi ke halaman histori pemesanan. Nah, dari halaman histori pemesanan ini nanti dia akan menerima request dan kemudian akan menampilkan halaman histori pemesanan. Mungkin sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.